our video about cross culture understanding subject by Ma'am Siska Anggita. So before that, allow us to introduce ourselves. My name is Selina Grace Nazur Simbolon. My name is Destewati Sipayung. My name is Nanda Saduri. My name is Gloria Sitangga. So now we will continue to the video. Baiklah, hari ini kami sudah kedatangan seorang narasumber dan memiliki satu budaya yang ada di Indonesia. Baiklah, boleh perkenalkan nama kakak dan budaya apa? Hai, nama saya Shalini Safira Iwanita dan saya dari budaya Sunda. Oke, budaya Sunda. Jadi boleh saya panggil kakak, nggak apa-apa? It's okay. Oke, it's okay. Jadi nanti ada 4 poin pertanyaan. Jadi teman-teman, yang pertama adalah belief. Saya akan bertanya, apa kepercayaan utama yang masih dipegang dalam budaya kakak? Misal, kepercayaan tentang Tuhan, adat, atau leluhur. Boleh dijelaskan? Oke, kalau di Sunda itu ada yang namanya kita bilang sili asi, sili asu, dan juga ada sili asa, yaitu kita harus saling menyayangi, menjaga, dan juga kita harus saling mengingatkan. Seperti yang kakak bilang tadi bahwa ada kepercayaan kepada Tuhan juga, dan selain dari 3 sili tadi, kita juga harus mengingat kepada Tuhan kita. Oke, berbeda-beda ya. Oke, yang kedua, apakah adat atau agama mempengaruhi cara hidup sehari-hari? Misal dalam keluarga, pekerjaan, atau kebiasaan sehari-hari? Ada yang namanya somaya hari kesama. Kebetulan saya sudah lahir. Boleh diperlambat biar semua juga bisa dengar. Tapi saya disclaimer dulu karena saya sudah tinggal di sini, jadi Sunda saya juga tidak natif. Jadi ada yang namanya somea hade kasema. Jadi itu ya itu jadi kita di Sunda itu yang namanya ada ramah. Kita harus bersikap ramah kepada semua orang. Karena di Sunda itu sangat-sangat menjunjung tinggi keramah-tamahan serta bertutur kata yang lembut dan sopan santun. Oh, berarti saya itu ya terlalu keras gitu tadi. No. Oke, selanjutnya tradisi atau kepercayaan apa yang diwariskan dari orang tua dan masih dilakukan sampai sekarang? Ini menarik nih teman-teman. Oke, kebiasaan apa? Tradisi atau kebiasaan yang diwariskan sampai turun-temurun. Oke, kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti yang kalian tahu juga, Sunda lagi dan lagi itu dikenal itu sangat mungkin ramah dan juga bertutur kata yang sopan, dan juga kita ada yang namanya gotong royong. Jadi mungkin gotong royong di semua suku ada ya. Ya. Oke teman-teman, itu aja yang dari beli. Selanjutnya dari value. Halo Kakak Syala, jadi di sini aku akan bertanya tentang value atau nilai. Tapi sebelumnya tadi ada nih yang menarik dari poin belief Kak. Ada pilih asi, asu, dan asa. Ya betul nggak Kak? Iya, sudah. Oke, jadi di situ aku mau nanyakan ke Kakak dulu, yang dari yang 3 itu mana sih yang paling penting, atau ada nggak Kak hal yang lain? Oke, jadi tadi sili asu, asa, dan asi, asu, dan asa itu kan tentang saling menyayangi, saling menjaga, dan juga saling mengingatkan. Nah, mungkin kalau ditanya mana yang paling penting, itu mungkin saya tidak bisa karena itu bias ya, karena yang ketiganya itu sangat-sangat penting gitu. Jadi semuanya itu terkoordinir dan berjalan secara bersamaan gitu. Nah, mungkin hal yang paling penting lagi di luar dari situ mungkin adanya rasa, kalau di Sunda itu sudah pasti sopan santun, mungkin di semua suku ada. Balik lagi tata krama, harus berbicara bertutur yang baik, dan juga kita ada yang namanya handap asar. Handap asar itu rendah hati. Jadi kita di Sunda itu dituntut untuk selalu rendah hati, dan juga kita harus hormat gitu kepada mungkin kalau di Sundanya di sana, kebetulan saya Sundanya Sunda Tasikmalaya. Jadi di sana itu pasti ada yang namanya petinggi suku ya, mungkin bilang yang paling lebih expert lah. Nah, kita harus saling menghormati gitu, hormat kepada leluhur kita juga. Oke Kakak, makasih ya Kak. So, sekarang masuk ke value ya Kak. Jadi yang mau saya tanyakan, yang pertama itu hal apa yang dianggap paling penting dalam kehidupan masyarakat dalam budaya Kakak? Misalnya itu keluarga, kehormatan, kebersamaan, atau kerja keras. Oke, yang paling penting sudah pasti keluarga paling penting ya. Masalah Kehormatan, kebersamaan, dan iya, kebersamaan, keluarga dan kebersamaan itu berjalan dengan seiring. Kehormatan mungkin gini, kalau kita
berbuat baik kepada semua orang, seperti tadi kita menerapkan budaya-budaya atau adat istiadat, pasti secara langsung, secara tidak langsung juga kita akan dihormati begitu. Jadi semua itu berjalan dengan beriringan juga. Oke. Yang kedua, bagaimana nilai tersebut memengaruhi hubungan anggota keluarga atau masyarakat? Oke, untuk ini mungkin saya bisa kasih poin pada 2 poin, rukun dan damai. Jadi di nilai-nilai itu mempengaruhi hubungan sosial. Di sosial itu kita harus rukun, dan kita juga kalau rukun sudah pasti damai. Jadi kita tetap menerapkan semua prinsip-prinsip dan adat istiadat yang ada gitu. Dan juga kita itu di Sunda itu kalau misalnya bertengkar, kita tuh harus memilih untuk kita harus mengalah gitu. Dan di sini juga di Sunda itu ada yang namanya ula mata. I'm sorry karena kebetulan saya nggak natif, tapi itu kalau saya tidak salah ula mata kiri hasil batur. Jadi itu tuh artinya kita tuh tidak boleh menyakiti orang lain. Baik, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan untuk cara berpikir. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bagaimana biasanya seseorang mengambil keputusan penting, mungkin untuk suatu pernikahan atau merantau atau mungkin memilih pekerjaan, Kak? Mungkin kalau untuk di Sunda kita itu mungkin sama seperti suku lain juga ya, kita melakukan musyawarah. Nah, musyawarah keluarga, kita melakukan musyawarah keluarga untuk meminta pendapat orang tua, karena lagi dan lagi orang tua kan orang yang kita percaya gitu, orang yang lebih tua. Jadi kita biasa meminta nasihat dan petua-petuanya gitu. Baik. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang paling dipikirkan sebelum bertindak? Mungkin dari kebiasaan adat atau keluarga atau mungkin secara pribadi? Mungkin kalau di Sunda itu juga terbiasa untuk tentang norma ya, norma, dan juga kita kalau misalnya sebelum bertindak itu harus memikirkan juga perasaan orang lain seperti apa. Dan juga kalau di Sunda itu ada yang namanya temenang asal ngomong jeng lampak, temenang asal ngomong jeng lampak. Jadi itu tuh kita tuh tidak boleh sembarangan bertindak gitu. Dan untuk pertanyaan terakhir, jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, bagaimana biasanya cara berpikir masyarakat dalam menyikapinya? Biasanya kita ada yang namanya leles jejer. Leles jejer itu kita harus berpikir secara dingin gitu. Jadi sebelum kita menyikapi konflik, menyikapi perbedaan, kita tuh harus berpikir dulu secara dingin agar keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak menyakiti orang lain dan justru ini membuat adanya solusi gitu. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang behavior. Nah sebelumnya nih Kak, kita kan udah bahas tentang kepercayaan, nilai, dan juga cara berpikir dalam budaya Sunda nih. Nah aku mau ngulik bagian bagaimana sih hal-hal tersebut tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah di sini aku mau nanya nih Kak, perilaku apa sih yang paling sering terlihat dalam kehidupan kakak sehari-hari di sosial masyarakat? Jadi disclaimer seperti yang sebelum saya bilang bahwa saya ini kan lahirnya sudah di sini, tapi kakek saya memang asli dari sana dan saya tetap menerapkan budaya-budaya yang dari Sunda itu, dan bahasa Sunda saya juga tidak natif, tapi saya akan mencoba untuk berbicara atau misalnya mungkin ada kata-kata Sunda gitu. Nah kalau untuk pertanyaan ini ada yang namanya somea. Somea itu adalah mungkin tata krama atau tata luhur dari Sunda gitu, yang mana kita tuh harus ada rasa hormat, ada sopan santun, dan juga harus ada saling menyapa. Jadi kita juga harus senyum kepada orang-orang walaupun misalnya kita tidak mengenal orang-orang tersebut, tapi kita harus tetap ramah tamah begitu. Jadi mungkin kalau teman-teman sekalian tahu bahwa Sunda itu terkenal dengan mungkin keramah tamahannya dan tutur katanya yang mungkin lembut. Mungkin kalau di saya memang sudah lahir di sini, mungkin sudah kurang untuk berbicara yang lembut, tapi I can prove it. Keluarga-keluarga saya yang ada di sana juga tata keramanya itu, tata ngomongnya itu lembut-lembut semua. Selanjutnya, bagaimana masyarakat biasanya berinteraksi satu sama lain? Misalnya saling berbicaranya itu tegas atau langsung ataupun tidak langsung Kak? Kalau untuk ini mungkin semuanya juga sudah tahu bahwa di Sunda itu ngomongnya lembut, sangat-sangat lembut. Mungkin 11-12 sama suku Jawa juga ya. Karena kalau di Sumatera Utara ini
yang kita lihat mungkin kalau ngomong itu agak sedikit lebih tegas begitu kan. Nah kalau di sana walaupun secara langsung tidak langsung pasti kita berbicara itu dengan bahasa yang halus begitu. Dan juga kepada orang yang lebih tua terutama sudah pasti harus lebih dihormati gitu. Nah, yang terakhir nih Kak, apakah ada perilaku khusus yang dianggap sopan ataupun tidak sopan dalam budaya Kakak? Mungkin ada yang namanya kakolot, kebentak itu membentak orang gitu. Kakolot itu ya pasti berpikiran yang kolot begitu. Nah di Sunda itu juga walaupun kita tetap menanamkan budaya adat istiadat, tapi pemikiran kita juga harus terbuka, harus universal juga. Jadi mana-mana budaya yang mungkin sekarang sudah tidak relevan, kita bisa bilangnya kakolot begitu ya, karena kita juga terlepas dari itu kita harus bisa memilah-milah sebenarnya, walaupun itu budaya, tapi kita harus bisa memilah mana yang bisa kita aplikasikan ke sehari-hari begitu. Jadi juga jeng sombong itu jangan sombong. Pertanyaan lanjutan yaitu, menurut Kakak, apakah kepercayaan dan nilai budaya mempengaruhi cara berpikir masyarakat? Cara berpikir masyarakat. Apakah kepercayaan dan nilai budaya mempengaruhi cara berpikir masyarakat? Oke, mungkin kalau ini mungkin sudah pasti ya, karena seperti yang kita bisa lihat di ini kita ada di wilayah Sumatera Utara dan adanya orang Sunda begitu sudah pasti mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Pasti sudah di orang-orang tuh sudah pasti kayak, oh dia Sunda, pasti dia punya tutur kata yang lembut begitu, dan juga mungkin dia bisa bahasa Sunda misalnya kayak gitu kan. Tapi dari semua itu mungkin kita jadi mungkin lebih memiliki rasa sopan santun yang tinggi dan juga tetap ramah sih, karena memang walaupun sudah tinggal di sini misalnya, kita juga harus tetap menjalankan budaya-budaya yang ada pada sebelumnya gitu, dan bertutur kata yang lembut dan gotong royong itu sudah sangat-sangat menjadi bagian dari suku Sunda. Iya, saya setuju ya. Dan yang kedua, apakah ada kegiatan turun-temurun dilakukan yang bisa dicontoh dari suku lain? Pasti ada. Ya, dari suku lain ya. Untuk dicontoh suku lain dari dari suku suku Kakak. lain. Oke, jadi itu ada namanya sabi lulungan. Sabi lulungan itu adalah gotong royong. Jadi kalau di Jawa Barat kita itu punya yang namanya acara, saya juga lupa apa namanya. Jadi seperti event gitu, dimana di waktu itu para perempuan gitu memakai baju berwarna putih dan pakai rok batik begitu, kasana gitu bajunya, dan juga begitu juga dengan laki-lakinya gitu, pakai baju putih, pakai ada seperti semacam topinya gitu. Nah di situ kita melakukan acara gotong royong. Jadi semua misalnya orang-orang tua gitu. Jadi di sana kakak tahu alung atau yang numbuk itu? Alung yang mungkin kalau di sini kita suka numbuk misalnya kayak beli tumbuk misalnya. Tahu. Itu. Jadi di sana juga orang-orang tua itu pada membawa kayak gitu. Nah nanti biasanya itu numbuk beras apa gitu-gitu. Dan nanti itu dari hasil panen, dan nanti itu diolah, dan di acara itu juga itu ada juga nanti tari-tarian dan membersihkan lingkungan juga. Jadi semuanya serba gotong royong. Semuanya ikut berpartisipasi, dan intinya nggak cuma gotong royong tapi ada kehangatan, kebersamaan juga di sana ya. Oke, baik Kak, itu saja pertanyaan dari lintas lanjutan. Selanjutnya kami akan mewawancarai dari suku yang berbeda, dan kami sudah kedatangan narasumber dengan nama dan sebutan Bapak. Nama saya Gion, suku Minangkabau dengan gelar Sultan Rajuami. Oke, Pak Gion, bisa kita panggil Pak Gion. Oke, Pak Gion, ini pertanyaannya ada 4 poin, tapi 4 poin ini masih dibagi-bagi. Pertanyaan yang pertama dari belief atau kepercayaan. Apa kepercayaan utama yang masih dipegang dalam budaya Bapak? Misal mengenai Tuhan, adat, atau leluhur. Kalau kepercayaan tetap yang utama adalah agama. Yang kedua, apa tadi? Kepercayaan tentang tetap ada, tetap dipegang juga, leluhur ada juga kan. Tapi tetap semua nggak seimbang, tetap ketuhanan yang diutamakan, yang
Untuk kalau di Islam itu ada hablum minallah pada Tuhan dan hablum minannas. Itulah yang minannas adat dan apa tadi, adat ataupun leluhur. Oh, oke Pak. Apakah adat atau agama mempengaruhi cara hidup sehari-hari? Bisa diceritakan Pak contohnya, misal di dalam keluarga, pekerjaan, terutama acara adat. Bagaimana? Boleh dipilih salah satu Pak. Kalau adat, apakah adat atau agama mempengaruhi cara hidup? Jelas. Karena kita di sini kan, apalagi kami pendatang, memang kami suku Minang, tapi kami pendatang di daerah suku Batak. Itu harus kita ikuti jalan ataupun kehidupan kita sehari-hari. Memang kita tetap ikuti tradisi agama, tapi kalau untuk segala pergaulan dan apa, kita harus mengikuti dari lingkungan ataupun adat masing-masing. Oke, paham. Oke, yang ketiga Pak, tradisi atau kepercayaan apa yang diwariskan dari orang tua dan masih dilakukan sampai sekarang? Kalau tradisi yang tetap diwariskan dari orang tua, yaitu mengenai adat istiadat ataupun tata krama, sopan santun, itu tetap dipegang. Baru yang sampai kami pegang sekarang, tradisi orang Minang itu yaitu jual beli. Nah, jual beli orang Minang itu diwajibkan karena itu memang ciri khas kita orang Minang, tradisinya adalah jual beli dan sampai sekarang tetap turun-temurun. Oke, itu untuk yang di bagian belief. Oke Bapak, tadi kan kita sudah berbicara tentang belief atau kepercayaan. Sekarang masuk ke value atau nilai ya Pak. Jadi yang saya tanyakan di sini, hal apa yang dianggap paling penting dalam kehidupan masyarakat dalam budaya Bapak? Misalnya nih, keluarga, kehormatan, kebersamaan, atau kerja keras. Kalau dalam keluarga, yang pertama dijaga ya kehormatan. Karena dengan kita memenuhi adat istiadat kehormatan, kita pasti akan berlanjutan kepada yang lain-lain. Misalnya mengenai apa tadi, kebersamaan dan kerja keras. Kalau kami itu, di tradisi kami itu kebersamaan dan kerja keras itu wajib. Apalagi kami dari pihak laki-laki itu diwajibkan kebersamaan dan kerja keras itu harus. Kalau di tradisi kami orang Minang. Berarti tadi sejalan ya Pak, selaras dia keluarga. Iya, harus selaras karena pertama harus keluarga. Iya. Kalau di keluarga kita bisa mengantisipasi tingkah laku keluarga, pasti dengan kebersamaan kita akan terjadi kerjasama yang baik. Oke Pak, baik. Kemudian bagaimana nilai tersebut memengaruhi hubungan antara anggota keluarga atau masyarakat? Kalau hubungan pada penilaian ya, mengenai nilai bagaimana memengaruhi hubungan kepada anggota itu ya wajib nilainya itu harus nilai plus, harus sangat baik lah. Karena kalau tidak ada penilaian kita untuk keluarga kita, apalagi dalam bidang pergaulan, bidang bermasyarakat, pasti kalau nggak dari nilai keluarga dulu yang diutamakan, ke masyarakat akan menimbulkan nilai yang tidak bagus. Baik, kita akan bertanya tentang cara berpikir ya Pak. Yang pertama itu bagaimana biasanya seseorang mengambil keputusan penting, misalnya untuk menikah, merantau, atau memilih pekerjaan. Kalau dari cara berpikir kami untuk bagaimana biasanya seorang mengambil keputusan penting, itu kami kalau dari tradisi adat Minangkabau itu kami akan diadakan suatu perkumpulan, yaitu kita panggil, kalau kita orang Minang itu dibilang ninik mama. Ninik mama itu adalah datuk-datuk kami. Jadi orang itu nanti yang ngasih keputusan, pertimbangan, kepastian mengenai apabila kita mau menikah atau merantau, memilih pekerjaan, itu kita harus kita kumpulkan dari yaitu tadi ninik mama yang melanjutkan berpikirnya kami, dan dia memutuskan iya atau tidaknya itu keputusan dari keluarga ninik mama atau orang yang dituahkan dalam suku adat kami, suku Minang. Baik. Pertanyaan kedua, apa yang paling dipikirkan sebelum bertindak? Misalnya dalam adat atau keluarga atau mungkin secara pribadi? Yang paling dipikirkan sebelum bertindak, yaitu kita harus tahu apa yang kita langkah, kita tahu apa yang kita mau kita tuju. Jadi dari adat itu harus kita pegang. Adat istiadat pertama ya, kita mau melangkah kemana, kita mengikuti harus sopan santun. Kalau dari adat istiadat, kalau di keluarga kita harus apakah mau, apakah setuju, apakah keberatan. Nah itu kita harus dikumpulkan dari keluarga. Kalau untuk cara berpikirnya, jadi kalau keinginan pribadi itu ya jelas kita wajib keinginan pribadi, tapi di balik keinginan pribadi kita
harus itu tadi kita memegang teguh adat istiadat. Yang pertama ya kita harus nanya ke nenek mama tadi lah. Nah gitulah kalau cara kita untuk berpikirnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, bagaimana biasanya cara berpikir masyarakat dalam menyikapinya, Pak? Itu tadi kalau kami biasanya kalau ada konflik itu cara menyikapinya kami ya saling berembuk. Yang pertama itu tadi kita panggil dari nenek mama kami, datuk-datuk kami. Jadi kami cuma sekedar apa masalahnya, orang itu yang menentukan, orang itu yang memutuskan, dan orang itu yang mengambil kesimpulan dalam menyikapinya. Jadi kita kalau kita yang salah ya kita wajib siap menerima apa hukuman dari adat istiadat tersebut. Itu tergantung dari nenek mama ataupun kepala adat kami itu tadi. Yang pertama tuh ada perilaku apa sih yang paling sering terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat di sini? Apakah Bapak ada merasa kaget atau terheran ketika tinggal di Sumatera Utara? Kalau yang pertama itu perilaku kami kan kalau di tradisi kami itu biasa lemah lembut. Tapi karena kami orang Minang ini jiwanya jiwa perantau, pas pula kami merantau di daerah orang kita Batak, yang termasuk orang Batak itu katanya keras. Tapi tak taunya wibawahnya itu orang Batak itu keras di mulut, tapi di hati ya mungkin halus lah. Selama ini kami telaah, kami teliti dan kami jalani berlingkungan masyarakat di sini ya kita sesuaikan lah. Kita ikuti cara-cara orang kita suku lain, tapi ternyata ya karena ada kebersamaan itu ya saling menghargai. Selanjutnya, bagaimana sih cara masyarakat Bapak dengan satu sama lain berkomunikasi? Apakah langsung dan tegas atau halus dan juga tidak langsung? Kalau kami bertutur sapa, kalau dengan kami sama kami mungkin tradisi kami kan saling tegur sapa itu sangat kental. Tapi kalau dengan suku lain ya kita saling menghargai juga. Tapi kita harus tahu menempatkan cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi. Karena kan lain suku, lain juga tradisi ataupun cara-cara kita untuk penyampaian omongan kita. Oke. Nah yang terakhir, perilaku apa yang dianggap sopan dan juga tidak sopan dalam budaya di sini atau di-compare dengan budaya Bapak? Kalau sopan tidak sopannya itu tergantung situasi. Apalagi kami di perantauan ini di daerah orang kita Batak ini, kami di daerah yaitu berniaga atau jual beli. Dan jual belinya itu adalah kalau di sini termasuk dibilang di pasar. Nah, jadi gimana lah kalau bahasa pasaran itu ya yang penting kita tahu tata krama, cara kita ngomong sama orang itu gimana. Ya kalau perilaku mengenai baik itu ya kita tanggapi baik juga. Kalau perilaku yang tidak buruk ya kalau bisa kita selesaikan dengan biasa aja. Ya kita abaikan aja kalau yang kasar-kasar itu, karena biasalah daerah pasaran. Kita termasuk ikut daerah pasaran lah ini. Pertama adalah menurut Bapak, apakah kepercayaan dan nilai budaya mempengaruhi cara berpikir masyarakat? Kalau nilai dan budaya. kepercayaan dan nilai budaya ya sangat berpengaruh lah. Karena kita kan masyarakat kita itu di sini kita bersuku-suku dengan tradisi dan nilai adat masing-masing. Jadi kalau kita di sini sangat berpengaruhnya yaitu mengenai nilai budaya tetap pengaruh. Kalau kepercayaan kita jelas masing-masing lah. Jadi ya dengan adanya kita bermasyarakat itu dengan kepercayaan masing-masing kita saling menghargai juga. Oke, saling menghargai. Oke, ini yang paling menarik pertanyaannya. Apakah ada kegiatan turun-temurun yang dilakukan oleh adat Bapak yang bisa dicontoh suku lain? Ada, jelas ada. Karena kami kalau punya semboyan orang Minang itu yang pertama jiwa perantau, yang kedua gotong royong, yang keempat kerjasama. Itu jelas kami contohkan ataupun kami terapkan dalam lingkungan kami biar masyarakat yang lain tidak memilah-memilih suku Minang kayak gini, suku Batak kayak gini, suku Jawa kayak gini, enggak. Tapi orang itu kita ajari dengan nilai-nilai ataupun contoh dari segi suku, dari segi budaya itu jelas kami nampakkan lah, biar jelas orang itu akan menilai kami bahwa suku orang ini ya beda tapi bagus juga. Okay everyone, that's all about our discussion
culture understanding, compare